Selamat pagi bagi kita sekaliannya. Mejuah-juah membantah kerinana. Selamat hari Minggu. Di Kabanjahe kami ada matahari segar. Iya, kita siapkan hati kita si pesikap ukurta guna beribadah nembah di Batanta. Kita mulai dengan menyanyikan Tuhanku Yesus Raja segenap alam. Dialah Raja segenap alam. Dialah yang menciptakan seluruh alam semesta. Gunung, pohon, sungai, si puji ia di Batanta. Dari nomor 315. Tentang kasih Tuhan, kasih Yesus lebih dari semua, nomor 155.
kasih Tuhan kita nyanyikan. Betapa besar kasih-Mu Allahku. Dalam hal ini Dia memberikan anaknya bagi kita. Dia yang mengasihi kita. Saya merenungkan, kalau seorang mengasihi seseorang, kalau nggak ada kemampuannya sia-sia ya. Tapi Allah kita yang mengasihi kita, Dia maha kuasa. Percaya saudara, aku percaya. Sehingga Dia bisa menolong kita. Kita mau menghafal ayat dari khotbah-khotbah yang sudah kita dengarkan beberapa waktu yang lalu. Yakub pasal 4 ayat 6b. Kita baca dulu satu kali dari atas sampai ke bawah ya. 1, 2 ya. Yakub 4 ayat 6b. Bagili tersurat ibas pustaka si badia, itulah di batang kalak si meganjang ukurna. Tapi mankala si meteruk ukurna, ibre kena lias Athena. Allah menentang orang congkak tapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi si hafal enda, kurasa sampai pustaka si badia bisa cepat kita katakan. Mulai bagi 1, 2 ya. Bagi tersurat ibas pustaka si badia, sekali nari. Bagi tersurat ibas pustaka si badia, silanjutkan. Itulah di batang kalak si meganjang ukurna, sekali nari. Itulah di batang kalak si meganjang ukurna. Siangka nggak ditolak ya, ditolak, iya. Itulah di batang kalak si meganjang ukurna, sekali nari. Itulah di batang kalak si meganjang ukurna, dari atas bagi 2 ya. Bagi tersurat ibas pustaka si badia, itulah di batang kalak si meganjang ukurna, diteruskan. Tapi mankala si meteru ukurna, ibre kena lias Athena, sekali nari. Tapi mankala si meteru ukurna, ibre kena lias Athena. Dari atas sudah bisa pelan-pelan 2 ya. Bagi tersurat ibas pustaka si badia, itulah di batang kalak si meganjang ukurna. Tapi mankala si meteru ukurna, ibre kena lias Athena. Tahunya kita siapa si meteru ukurna? Aku rasa Matius pasal 11
ayat 29. Belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Iya. Teologi perjanjian baru waktu itu kita belajar. Tirulah Yesus semua kita ya. Belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Itu dia. Kiranya Tuhan terus bekerja menguduskan hidup kita sehingga kita melihat dalam bagian ini Tuhan, aku masih mengganjang ukur. Makanya hari demi hari Tuhan semakin menguduskan kita. Kalau kudus bagaimana? Makin senang dia memakai kita ya. Rengenana atena makaikan kita. Kita lanjutkan memuji Tuhan dari nyanyian Mari Teman Kita Pergi ke Gunung Tuhan. Inilah suara Ibu Rosna. Iya, dia kesukaannya menghafal ayat. Itulah kesukaannya. Jadi kalau dia suruh protokol, pasti kita disuruhnya menghafal. Itu ciri-cirinya. Makanya tadi sudah dihafal Yakobus pasal 4 ayat. Iya, coba ulang sekali lagi. Udah bisa nggak? Bageli si tersurat di bas pustaka si Badia. Kala si mengganjang. Lalu lulus muridnya. Lalu lulus muridnya nggak pintar sekali ini. Muridnya, gurunya saja yang hafal. Ini kan gurunya testing bisa atau enggak gitu. Sekali lagi, pustaka. Bageli si tersurat di bas pustaka si Badia. Itulah di bata mekala si mengganjang ukurna, tapi marhala si meter ukurna, ibrekenna lias atena. 100% benar. Iya, mari kita buka Markus. Markus pasal 9. Oke. Masih senang Markus, saya akan lanjutkan. Kalau nanti ada yang senang bidang lain boleh diselipkan. Kalau tidak, sampai selesai nanti Markus ini kita pelajari. Iya, jadi nanti kalau bisa kita belajar satu buku, nanti buku yang lain pun sudah terbiasa gitu. Ya, pasal 9 ayatnya yang ke 42. Ini saya baca saja, pasti semua pendengar bisa menafsirkannya dalam situasi hari ini. Siapakah yang menyesatkan orang tentang garam? Ayat 42. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, Markus 9 ayat 42. Karena ada perasaanku belum dilihat orang itu, kupikir maka kulangi lagi. Ya, sekarang 43. Dan jika
tanganmu menyesatkan engkau, penggallah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Ayat 45. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jikalau matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan mata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Apa kesan dalam pembacaan ini? Iya, bagaimana kita lihat? Mari kita coba lihat apa yang bisa kita dapat. Iya, kata neraka penting di sini. Oh iya, neraka ini berbicara soal neraka kah? Ya, maka judul khotbah ini bisa juga kita buat neraka. Kalau judul sekarang ini kan COVID-19. Iya kan begitu ya? Iya, COVID-19 katanya ya. Iya, kalau dalam judul buku kita ini hari ini bisa judulnya apa? Neraka. Jadi bagaimana menghindarinya? Itu yang sekarang dibicarakan. Makanya untuk menghindarinya inilah, makanya kita di rumah saja. Iya. Jadi bagaimana menghindari neraka ini? Ya, mana lebih serius? COVID-19 atau dari neraka? Kalau COVID-19 akibatnya paling tidak cuma satu ya. Iya, nggak bisa naik kapal Ruby Princess katanya. Itu tidak bisa. Iya, karena di dalamnya banyak COVID-19. Ya, jadi makanya saya bilang tadi, ini gampang orang membacanya hari ini. Karena kita sedang menghindari sesuatu yang bisa membahayakan hidup. Dan masing-masing tahu resikonya. Iya, makanya dikatakannya tadi di sini, saya rasa saya baca-baca saja pasti nanti jemaat bisa ngerti. Iya. Jadi judulnya buat sajalah neraka gitu. Cocok kah? Ya, karena memang itu dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini. Karena murid-murid harus diajari dari hari ke sehari. Yang belum pernah kata neraka, hari ini jumpa kita. Belum pernah kita jumpa COVID-19, coronavirus, dalam tahun ini kita jumpa sejak mulai bulan Desember. Jadi ada pelajaran baru hidup di bumi. Hari ini jumpa kita kata neraka ini. Iya, sama kurasa temanya. Harus menghindar. Kemarin kita lihat bagaimana cara menghindarinya supaya jangan payah kali. 43. Dan jikalau tanganmu menyesatkan engkau, bagaimana menghindarinya? Penggallah. Jangan segan-segan. Kalau menghindari COVID-19 bagaimana? Distancing, apalagi?
Iya, cuci tangan, pakai masker, baru tinggal di rumah sendiri. Iya, tapi kalau ini berbeda sedikit. Tapi ya, hasilnya sama juga. Supaya jangan masuk ke dalam neraka itu. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Karena lebih baik. Ada tingkat perbandingan. Karena kan lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Ya, aku rasa ini gampang kita mengerti. Lebih baik tinggal di rumah daripada kena COVID-19. Iya. Karena ngerinya neraka itu. Baru dijelaskannya bagaimana neraka. Iya, dijelaskannya neraka api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Inilah penjelasan nomor 1. Iya. Iya, jadi penggalah katanya ya, lebih serius daripada apa? Iya, kalau ini penggalah katanya karena lebih baik katanya dengan satu tangan daripada lengkap tangan tapi masuk ke dalam neraka katanya. Iya. Apa kita buat kata di sini yuk? Itu nomor 1. Nanti ada nomor 3 kurasa ini. Oke, 45. Dan jikalau kakimu menyesatkan engkau, itu bagaimana lagi? Penggal lagi. Jadi nggak ada kaki, nggak ada tangan. Iya, karena baru semuanya. Dan jikalau kakimu menyesatkan engkau, penggalah. Karena lebih baik karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kaki dicampakkan ke dalam neraka. Oh, sudah 2 kali lagi dijelaskannya lagi neraka. Apa katanya? Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Anda percaya atau tidak? Jawabnya sederhana. Kalau tidak percaya, uji coba sajalah. Kesanalah Anda sebentar. Kan intinya sekarang. Iya. Uji coba saja gitu. Iya. Nanti kalau sudah sampai di sana, nggak bisa balik. Iya, itu yang menjadi masalah. Kalau sudah kena COVID-19, itu yang kita takut. Kalau nggak bisa coba-coba gitu. Makanya 2 kali diperingatkannya sudah. Iya. Baru berapa lagi? 47. Iya, dan di tempat itu 47. Dan jikalau matamu menyesatkan engkau, itu apa lagi? Cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah. Iya, jadi hidup kekal dari hidup di sini tadi itu namanya masuk dalam kerajaan Allah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata 1 daripada dengan bermata 2 dicampakkan ke dalam neraka. Dijelaskannya lagi neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Kita semua sudah setuju. Kalau hal penting berapa kali disebut? 3 kali. Makanya di sini nanti kita jumpa lagi Yesus menceritakan kematiannya juga 3 kali. 3 kali itu sudah cukup penting, harus diperhatikan. Iya. Hanya supaya jangan sulit kali, adakah orang dicungkilkan matanya supaya dia jangan masuk neraka? Ku ingat ada satu anak muda yang ganteng dan yang senang kali dengan delila. Iya kan, kita ingat satu pemuda yang ganteng, yang rambut panjang kan itu di situ, karena itu memang modelnya pada saat itu, karena dia sebagai nazir jangan potong rambut. Maka sekarang juga kan banyak pemuda rambutnya panjang.
Bukan di sini maksudku. Kalau di Tibet itu memang panjang rambutnya, lebih panjang daripada perempuan. Itulah umumnya bangsa kami di sana. Waktu kami masih melihat di sana, langsung kami tahu yang mana pemuda orang kampung ini. Oh, ini pemuda orang Tibet ini pasti. Ini bukan dari negara lain gitu. Karena panjang dibuatnya rambutnya. Jadi di dalam Alkitab juga ada satu pemuda namanya Simpson dan kisah cintanya dengan Delilah. Sayang Tuhan sama Simpson sehingga dikatakannya tadi apa? Cungkilkan matamu supaya engkau jangan masuk ke dalam neraka. Dan itu dilakukan oleh Allah sendiri. Iya, dicungkil Allah lah matanya Simpson sehingga tidak lagi bisa jatuh cinta, membuat dia mati nanti dibunuh oleh gadis-gadis cantik orang Palestina. Makanya dalam ini sudah pernah terjadi satu kali. Tapi kalau tangan dipenggal belum tahu aku dalam cerita Alkitabnya. Apalagi kaki dipenggal, nanti nggak bisa dia jalan kan kalau kakinya dipenggal. Tapi kalau matanya dicongkil kan masih bisa dia berjalan. Jadi memang dalam congkil mata ini sudah dibuat Tuhan. Itulah namanya Simpson dan Delilah, karena dia membukakan semua yang dilarang Tuhan. Dan memang senang kali Simpson ini melihat anak-anak gadis Palestina. Sudah berulang kali pun terus lagi. Jadi kalau dibiarkan matanya nanti merajalela dosanya itu, nggak sampai nanti dia menjadi najir, nggak sampai nanti dia masuk ke dalam kerajaan Allah. Akhirnya dicongkilah matanya, sesudah itu barulah dia berhenti berbuat dosa. Maka di dalam rumah tahanan itulah dia mulai berdoa. Tuhan menjawab kan begitu ya. Diberikannya lagi panjang rambutnya, kembali lagi Allah mengasihinya dan memberikan kuasa lagi kepada Simpson. Makanya betul ini. Serius kalau begitu, seriusnya rupanya dosa dan neraka. Serius itu. Jadi kalaupun kita merasa nggak serius berbuat dosa, tapi Alkitab mengatakan serius sekali berbuat dosa itu. Nah, ada lagi yang bisa kita tangkap. Ini saya nggak eksegesi karena saya mau ini serius. Kalau nggak nanti eksegesinya kami ingat, congkil mata nggak diingat. Mana tahu sekarang sudah sadar kita, pemuda maksudku, mata keranjang dia bahaya kae kan. Adi krina na tinangan nama ko bahaya kari. Itik na rin ko gabape rehme kari Delilah. Lanai saroi. Dung nang ko congkil mata makana ngadi. Jadi kalau ngati di bata Simpson, lah tena iyaku neraka maka icongkil kalandai matana, lah bunuh kalandai malang. Sebab nanya dai kair banca dosa yang harus dibuang. Ya maka lah bunuhnya Simpson. Kair man bunuhin Simpson, adina hena lah berban dosa. Mata nang serban dosa elah congkilkan melenai kari. Terus ya reban dosa masuk kari ku neraka sebagai ngerina. Kasih kunen itu ya. Tentu labo kari iya. Enda tan ko nerban suruh judi panggil kendu kari. Ulah lah kerlani kadit. Banci kujuman darami nakan. Tapi kok akak mau dimasukkannya bagi enda mu tandana serius. Bagi COVID-19 dai serius nih. Maka penerbangan ya dibanci mini batasi mah bagi. Rumah saja kita katanya mah bagi. Kai banci kita bunuh nak di COVID-19. Sirang lauras beras. Sirang kulantaras tendita datang kematian secara jasmani. Adi endandai kai jadi nasidat. Adi endandai kai jadi neraka.
Uga neraka mata lu kali katakan nama. Maka niku cukup jelas ngindalape jelaskan. Maka namin adi banci. Adi banci aku mah entah banci entah lama lo dalih. Adi banci mah bagi. Ula kita ku neraka masih sikap ngeteku. Kak maka berharap kurasa Tuhan Yesus pun berharap kali dia supaya jangan manusia ke neraka. Makanya apapun tuntutannya dia bersedia untuk bayar. Nyawanya pun bersedia dia menyerahkannya, bayarannya supaya saya ini orang berdosa ini jangan masuk neraka. Dibagai seimbanglah maunya ya. Kalau Allah begitu sangat serius menghadapi dosa ini, datang kita orang berdosa sebagai Simpson tadi tidak serius. Kan di sini yang menjadi masalahnya. Bagaimana lah Pak supaya bisa menang dari dosa katanya. Iya. Jawabnya cuma satu, karena dia tidak serius. Kalau serius bisa menang. Kenapa tidak bisa? Iya. Jadi sekarang ini nggak ada lagi jawabannya. Karena kurang seriusnya makanya jatuh ke dalam dosa. Iya. Serius kalinya kita menghadapi COVID-19 berbulan-bulan sudah dipenjarakan di rumah banyak kali orang. Tidak keluar di rumah semua. Hanya menghindari kematian secara jasmani. Tapi menghindari kematian sampai selama-lamanya masuk neraka. Nah inilah yang gak terlalu serius. Makanya Tuhan Yesus katakan kepada mereka, apa saja yang menyesatkan kamu sehingga kamu keluar dari kerajaan Allah, tidak masuk ke dalam hidup yang kekal, tapi masuk ke dalam neraka, hindarilah itu. Gitu ya. Hindari tahan lebih mah bagaimana? Jadi apa? Kaki. Sulit apa? Mata. Menurut kamu mana lebih banyak berbuat dosa? Mata, tangan atau kaki? Iya kan? Iya, serius ya? Oh, bagaimana? Aku tidak tahu. Iya, tanya Simpson. Tanya Simpson dulu, kan dia nanti yang kasih tahu. Tanya juga si Adam dan si Hawa, apa katanya? Iya, dia melihat buah itu. Makanya awas mata kita itu. Mata keranjang ina, diam kau, kita bisa kan ya? Itu makanya mata, kalau gitu setuju kita semua. Iya, makanya filosofi kami selama kami di Tibet, gambar matalah yang paling banyak diungkapkan di televisi mereka. Asal mau masuk siaran, mata nomor 1 dikeluarkan. Makanya dipakai apa? Istilah komputer apa? Ya Windows. Karena dari Windows kita bisa masuk ke dalam seluruh program. Makanya di Tibet matalah pintu untuk masuk semua ke dalam hati manusia, dan barulah diproses. Akhirnya keluarlah Markus pasal 7 ayat 21. Dari hati keluar serakah, dari hati keluar ini, dari hati keluar keringat, semua ya. Makanya mata. Bagaimana dengan YouTube? Mata juga kah? Ya, jadi mari kita melihatnya. Bagaimana kalau melihat nonton film porno? Dari mata atau dari lutut? Mata juga. Iya. Mata keranjang dari mana? Dari mata juga. Kalau yang najis dari mana? Dari mata juga. Makanya benarlah apa yang dibuat Allah kepada Simpson, gak bisa dikendalikannya matanya. Supaya dia selamat, Tuhan congkilkanlah matanya. Serius ini. Ya, saya tidak akan sengaja tadi tidak mengese-gesenya, membacanya, mengharapkan Roh Kudus mengingatkan setiap kali kita berbuat dosa, supaya kita ingat ini, ujungnya neraka. Bagaimana neraka itu? Dijelaskannya 3 kali. Dan lebih baik
tidak bermata daripada masuk ke dalam neraka. Oke, saya ulangi, sudah itu nanti kalau ada yang mau bertanya boleh. Iya, nanti dari sini Anda bisa melihat, itulah makanya Yesus datang untuk melayani kita. Kan itu katanya, Anak Manusia datang untuk apa? Untuk melayani dan menyerahkan nyawanya untuk tebusan banyak orang. Supaya kita tidak masuk ke dalam neraka yang diajarkannya ini. Iya, ayat 34 tadi ya. Dan jikalau tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Jadi sekarang kita bayangkan, adakah tangan kita berbuat kita berdosa? Kan itu pertama ya. Iya, adakah tanganku ini membuat aku berdosa? Penggalah katanya, maksudnya lebih baik katanya. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Iya. Nah, saya tidak akan bandingkan dengan pendapat orang, hanya saya baca. 45. Dan jikalau kakimu menyesatkan engkau, adakah kaki kita membawa kita berdosa? Gatal kakinya itu kalau duduk di rumah, kalau nggak pergi mencari dosa. Iya, itulah itu kaki yang membawa dia ke dalam neraka ya. Jangan katanya. Dan jikalau kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan kedua utuh kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Tuhan menciptakan manusia yang baik, tapi kalau yang baik yang dibuat Tuhan ini membuat dia ke neraka, makanya katanya apa? Lebih baik yang baik itu, ya itulah diceritakannya di sini. Makanya dengan satu kata bisa kita katakan serius harus menghadapinya. Bukan pula dipenggal nanti nggak pakai kaki lagi kita. Bukan itu yang dimaksudkannya. Seriusnya. Oke, ayat 40 berapa? 47. Dan jikalau matamu menyesatkan engkau, apakah sering mata kita membuat kita berdosa? Ya, Roh Kudus kan bisa berbicara ya. Ada matanya, ada kakinya, ada tangannya. Iya, kalau tangan, ya kalau orang yang suka kali mengambil barang orang, matanya atau kakinya atau tangan yang salah? Iya, tiga-tiga Pak. Kalau ada matanya, ada kakinya, ada tangannya, baru bisa dia mengambilnya katanya. Ya, lengkap ya. Iya, oke lah kalau begitu, hanya saya baca. Dan jikalau matamu menyesatkan engkau, cungkilah. Ini sudah jelas tadi dibuat Tuhan kepada cerita Simpson di dalam kitab Hakim-Hakim. Cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Ini yang menyatakannya, kurasa Tuhan Yesus ini. Baru bagaimana neraka itu? Di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Ini berbicara soal neraka 3 kali diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana tanggapan kita? Bolehkah kita katakan serius? Rupanya Tuhan Yesus menasihatkan murid-muridnya supaya jangan masuk neraka. Dan lebih serius lagi, dia melayani orang yang ke neraka ini supaya jangan lagi ke neraka. Itu maka Anak Manusia datang melayani orang supaya mereka dosanya dapat diampuni. Itulah dengan menyerahkan nyawanya mati supaya dosa kita diampuni. Sesudah dosa kita diampuni, jagalah supaya jangan lagi nanti kita masuk ke dalam neraka. Jadi bagi yang melakukan dosa pun harus serius menghindarinya. Bagi dari sisi Allah pun serius Allah. Itulah maka kita katakan tidak mungkin tidak ada neraka dan surga.
Ini masih banyak hal yang perlu diutarakan, garam dan sebagainya. Ya, izinkanlah saya tidak menguraikan bagian ini. Hanya menguraikan satu perkataan, neraka. Percayakah kita atau tidak? Saya lebih senang mengikuti apa yang dibuat oleh Tuhan. Apa rupa yang diikutkan oleh Tuhan? Anda telah sekali tahu cerita anak yang hilang. Cerita anak yang hilang itu kan gambaran Allah. Bapak katanya, apa katanya? Minta harta kita, aku mau pergi. Baru bapaknya membagikannya. Itu sifat Allah yang kita kenal. Mengizinkan. Tahu nanti bapaknya, anaknya ini binasa? Tahu. Tapi kalau itu kehendaknya, itu maka kita ceritakan syarat mengikut Yesus. Barang siapa yang tidak memikul salibnya, tidak bisa menjadi muridku. Kenapa dibuatnya itu? Karena kitab Keluaran sudah menunjukkan bahwa mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Tapi di tengah jalan hati mereka masih lengket ke Mesir. Belum ada kebebasan mereka untuk mengambil keputusan secara pribadi. Jadi Allah menunggu kerelaan manusia ini mengambil keputusan secara pribadi, secara waras, secara sehat, secara pengertian yang benar. Supaya nanti dia tidak menyesal. Makanya anak yang hilang itu sesudah jauh dari bapaknya bagaimana membuatnya berbalik? Iya, keluar pengakuannya, di rumah bapakku lebih baik. Kata itu nomor 1 di dalam Alkitab. Bersama dia lebih baik daripada aku di kandang babi ini mati kelaparan. Kalau tadinya dia tidak merasa lebih baik di rumah bapaknya, itulah sebabnya makanya dia mau meninggalkan rumah bapaknya. Cerita Lukas pasal 15, itulah sifat Allah pencipta langit dan bumi. Itulah sifat Yesus Kristus, juru selamat kita, memberikan kebebasan. Makanya dikatakannya apa? Barang siapa? Bukan dipaksanya, bukan dibujuknya kita. Hei, siapa yang mau menerima Yesus? Enggak begitu dibilangnya. Pikirkanlah itu, kan begitu. Kalau kamu sudah mengambil sikap yang baik, tinggalkanlah kandang babi, kembali ke rumah bapamu. Kalau itu memang lebih baik, maka dibilangnya lebih baik, katanya. Iya, lebih baik tidak bertangan, tidak berkaki, tidak bermata daripada seutuhnya lengkap tapi dimasukkan ke api neraka. Supaya jangan nanti kita berpikir, aku punya hak. Memang diberi Tuhan kita hak yang mana kita mau pilih. Tapi supaya jangan menyesal sudah diberi tahu. Maka cerita anak yang hilang itu nggak dikatakan bapaknya kalau kau nanti pergi dari rumah ini melarat kau nanti, nggak dikasih tahu bapaknya waktu dia berangkat. Ya kan nggak dikasih tahu ya? Iya. Tetapi dalam cerita ini dikasih tahu. Kenapa dikasih tahu dalam cerita neraka ini? Karena nggak bisa lagi diulangi. Itu maka 3 kali. Karena nggak bisa lagi diulangi. Sesudah neraka balik lagi ke dunia. Nanti di dunia bisa betul-betul mengikut Allah. Tidak. Itu maka diperingatkannya. Nah, makanya hari ini ada kesempatan bagi kita menanggapi. Seriuskah ini Tuhan atau tidak? Kalau tidak, kenapa Tuhan izinkan aku melaksanakan apa yang aku mau? Kalau ujungnya memang nanti di kandang babi, mati, neraka sampai selama-lamanya. Pasti Tuhan jawab. Di sorga pun nanti terusnya kau memberontak. Jadi lebih baik gak ke sana kalau memang bukan karena sikap yang benar. Maka barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya sendiri. Kalau tidak, dia tidak layak menjadi muridku. Alasannya cuma di situ. Karena sudah banyak dilihat Allah. Mereka diberkati, mereka dibawa keluar. Akhirnya melawan juga.
Akhirnya menyusahkan kerajaan Allah. Makanya ini ada kebebasan kita. Kebebasan kita memilih apa? Memilih kudus di hadapan Allah. Atau kita pandang enteng terhadap berbuat dosa. Makanya dikatakan tadi, jelas neraka? Jelas. Neraka itu dijelaskannya 3 kali. Markus rajin menceritakan neraka. Nanti kalau Anda cari di buku yang lain, tidak ada sejelas ini. Dalam beberapa ayat 3 kali diungkapkannya tentang neraka dan bagaimana keadaan neraka itu. Sehingga bolehkah kita menghindar dari neraka itu supaya kita tidak masuk ke dalamnya?